habiskan di dalam mobil ini ya Pak? Ya enggak juga, kan banyak, memang ke lapangan perlu naik mobil. Perlu naik mobil dan perlu menghadapi kemacetan. Ya kadang-kadang juga macet, kadang-kadang juga tidak lah. Ini sudah seperti rumah kedua nih, tumpukan baju, itu ada minyak angin, ada apa nih, air putih, ada snack, segala macam, siap tempur nih, ada permen. Betul-betul siap tempur belusukannya senjata Pak Jokowi dalam mobil. Iya, setiap hari memang kegiatannya seperti ini. Karena setelah di kantor paling berapa sih, 1 jam, 2 jam selesai, ya kita ke lapangan. Untuk apa? Kalau dulu awal-awal kita ke lapangan untuk mendengar keinginan-keinginan masyarakat, melihat problem di lapangan, melihat persoalan di lapangan, melihat masalah-masalah di lapangan, kemudian kita dibuatkan desain perencanaan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Tapi kalau sudah berjalan seperti ini, kita ke lapangan itu fungsinya fungsi controlling, manajemen kontrol lapangan, sehingga kita bisa cek lapangannya sudah berjalan Dan dengan mengambil baik. keputusan langsung? Ya kadang-kadang kalau memang diperlukan keputusan di lapangan, ya langsung kita eksekusi di lapangan. Kembali ke soal itu Pak, ERP, kemudian juga ganjil genap, yang sekarang menjadi perbincangan juga adalah soal mobil murah. Beberapa kesempatan Anda sudah bolak-balik mengatakan rasanya percuma ngurusin Jakarta, mengurai kemacetan kalau mobil murah menjadi semakin mudah didapatkan. Jadi Anda menyesalkan keputusan pemerintah soal mobil murah? Iya, kalau khusus Jakarta, yang macet sekarang aja kan belum bisa terselesaikan, sudah masuk lagi mobil murah. Nah, saya nggak bisa bayangkan seperti apa nantinya. Tapi nanti ya sudah. Anda sempat mengutarakan hal ini ke Menteri Perindustrian katakanlah, atau ke pemerintah pusat lewat kementerian yang lain? Saya kira pemerintah pusat di kementerian juga sudah membuat kalkulasi dan perhitungan lah. Saya kira itu keputusan di beliau-beliau, saya kira nggak ada masalah. Tapi bahwa concern ini, kekhawatiran atau merasa sia-sia dan sebagainya itu memang, ya nanti kita cegat aja lah kalau sudah memang itu sudah keluar, dan kita cegat dengan electronic road pricing dan genap ganjil sudah. Kita harus kebut-kebutan untuk mengatasi ini. Karena apapun nanti pasti akan sangat berpengaruh terhadap kemacetan di Jakarta. Itu baru satu hal. Kalau kita bicara beban Jakarta, kemacetan, kita juga bicara soal urbanisasi. Daya tampung Jakarta yang makin lama makin penuh sesak. Adakah strategi khusus Pak Gubernur kalau kita bicara itu? Strateginya apa? Ya, dengan operasi justisi juga nggak ngaruh banyak juga. Kemarin dengan bina kependudukan juga nggak ngaruh. Menurut saya ini bagaimana mendorong investasi supaya masuk ke daerah-daerah, mendorong agar anggaran dan uang itu perputarannya di daerah menjadi lebih besar, mendorong agar ada pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih baik, sehingga di sana muncul kesempatan kerja. Karena itu kemudian ketika bagi mereka yang pro atau mendukung wacana pemindahan ibu kota, salah satunya karena itu, supaya tidak terlalu banyak orang berkumpul di Pulau Jawa, membagi kue manis itu keluar Jawa begitu. Salah satunya yang memindahkan. Itu rencana besarnya seperti itu. Berarti kalau tadi sesungguhnya senada lah argumennya, kalau tujuannya mengurangi urbanisasi dan sebagainya, Pak Jokowi? Ya beda lah, beda. Karena kalau masalah pemindahan ibu kota itu ada sisi sejarah, ada sisi historis ya. Tapi kalau yang ini tadi kan beda kan, mendorong investasi sebesar-besarnya di daerah, terutama yang penduduknya banyak masuk ke Jakarta. Ketika kampanye ada 4 dulu Pak Jokowi, kartu Jakarta Sehat, masih ada catatannya, kartu pintar, kampung susun di bantaran kali, kemudian pemutihan izin tinggal di wilayah tanah bersengketa. Ketika kampanye itu kan 4 diantaranya. Saya kira sudah semua. Sudah semua? Ya sudah kita kerjakan. Ya, kartu Jakarta Sehat kan sudah. Kartu Jakarta Pintar ada masalah, sudah. Harus diakui ada masalah di situ, Pak Gubernur. Ya itu enggak, kalau dari yang kita lihat nggak ada masalah. Biasa masalah kebijakan
segede itu Rumah ada sakit yang kerikil- overcrowded, iya, kerikil- anggaran yang ketika itu kerikil kecil melonjak. lah, kerikil kecil biasa. Tapi bahwa di survei aja masyarakat senang atau tidak senang dengan program itu. Kartu Pintar ini bukunya di sini nih Pak, Kartu Iya, Jakarta Pintar. betul. Ini yang dibagi-bagi, ini bagian dari yang dibagi-bagikan itu. Iya, ya kita Kok kalau- banyak banget ditumpuk ini? Enggak lah, kalau kita ke kampung itu memang harus bawa oleh-oleh, kan Oh, ditunggu sama oke. anak-anak. Oh ini oleh-olehnya jadi. Mereka tahu lah, anak-anak itu tahu kalau kita ke kampung itu mereka mesti nunggu buku. Terbayang tidak sih Pak nanti misalnya dicatat sebagai sejarah, kalau misalnya nanti ini wacananya berkembang dan akhirnya jadi keputusan, tercatat sejarah Gubernur DKI Jakarta yang melepaskan dalam tanda kutip Jakarta sebagai ibu kota adalah Joko Widodo. Kembali lagi itu Terbayang tidak tercatat sejarah seperti itu. Itu keputusan nasional, keputusan nasional. Nanti kalau memang sudah dipastikan, iya, baru kita membuat kalkulasi, membuat perhitungan. Apakah bisa menerima atau tidak menerima, tentu saja dengan alasan-alasan yang kita sampaikan ke pemerintah pusat. Kalau melihat langsung kehidupan seperti ini ya memang mau tidak mau tidak ada pilihan, ya harus disediakan tempat yang lebih layak ya Pak. Iya, ini kan sebuah tempat betul-betul yang tidak layak huni.